Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian terbitan Yayasan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberi kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Tetapi Thomas, salah seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Jadi kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, dan menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Yohanes pasal 20 ayat 25. Jadi kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu dan menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Renungan hari ini berjudul Ragu dan Diyakinkan. Pertanyaan bisa timbul dari ketidaktahuan ataupun keraguan. Karena tidak tahu atau ragu, kita bertanya agar menjadi tahu dan percaya. Kita kerap dinasehati untuk tidak mudah percaya pada sesuatu yang kita lihat dan dengar. Terkadang, kita merasa ragu ketika mendengar pengajaran yang mulai menyimpang. Karena itulah, kita dinasehati untuk menguji segala sesuatu supaya kita tidak disesatkan. Jadi, jika ada orang bertanya atau butuh diyakinkan karena ingin mencari jawaban, kita diingatkan untuk tidak buru-buru menghakiminya sebagai orang bodoh. Kita acap kali menilai Thomas sebagai sosok peragu. Ia ragu ketika para murid memberitahukan kepadanya bahwa mereka telah melihat Tuhan setelah kebangkitannya. Seperti para murid lain, Thomas masih berduka dan tergoncang. Ditambah lagi bahwa ia sedang tidak bersama para murid ketika Yesus menjumpai mereka di pertemuan pertama. Dengan jujur, Thomas meminta bukti agar ia percaya. Yesus menjawab keraguan muridnya itu 8 hari kemudian dengan menampakkan diri kepadanya serta memintanya untuk mencucukkan jarinya pada tangan dan lambungnya. Dan Thomas pun percaya. Saat hati berduka dan iman tergoncang, kita pun bisa meragukan firman dan kehilangan pengharapan. Yesus sangat memahami situasi hati kita. Dia menghargai kejujuran kita bahwa kita ragu dan butuh dikuatkan. Yesus tidak pernah mencela karena kita ragu. Sebaliknya, Ia hadir untuk mengubah keraguan hati kita menjadi kepastian. Kepastian bahwa Ia hidup dan tidak pernah mengingkari janjinya.
Waktu iman saya goncang dan mulai ragu, saya jujur mengakuinya di hadapan Tuhan. Dan Tuhan menjawab keraguan dengan kepastian. Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 4565008880 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.